Dari MotoGP dan Formula E, ini kita bisa lihat gitu. Dari sisi logika dan perencanaan, itu sangat berbeda sekali. Bayangkan MotoGP, pembangunannya ada selama bertahun-tahun gitu ya. Lalu kemudian jadwalnya ada tahun depan. Kontraknya ada jelas 10 tahun yang akan datang, sampai 10 tahun. Nah, Formula E nggak ada. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kalau gagal dalam satu hal, dia suka nyalah-nyalahin orang lain. Padahal karena agak mampu aja gitu ya. Nah, cerita semacam itu bagi saya mirip sekali seperti cerita Pemprov DKI dan Formula E hari ini. Karena muncul berita bahwa Formula E batal dilaksanakan di Monas gara-gara tidak dapat izin dari pemerintah pusat. Padahal soal izin ini sudah ada sejak tahun lalu, sejak tahun 2020 lalu. Bahwa kemudian Pemprov DKI sampai sekarang tidak mampu menyelesaikan pembangunan sirkuitnya, hanya bisa mengaspal sekitar 4-5 meter di Monas gitu ya. Hanya bisa nebang-nebangin pohon. Ya itu kan kesalahan kalian sendiri gitu, ketidakmampuan kalian sendiri. Tapi kemudian yang disalah-salahin adalah pemerintah pusat. Ini kan sama kayak orang mau nikahan lalu kemudian pinjem lahan kita gitu ya. Sudah kita izinkan tapi kemudian dia hari H dia nggak mampu bayar terop, jadinya batal pernikahannya. Tapi karena malu, nggak mau kelihatan seperti orang nggak punya uang gitu, maka kemudian mereka bikin isu seolah-olah kita ini tidak mengizinkan lahannya dipakai. Pemprov DKI ini. Fakta lainnya adalah Formula E ini kan dalam tahap interpelasi dan sudah ada banyak uang yang keluar untuk bayaran commitment fee gitu ya. Jadi tahun depan untuk APBD tahun depan itu sudah susah untuk diotak-atik lagi. Ya gimana, udah keluar 800 miliar kok masih mau minta dana lagi gitu ya. Itu kan faktanya. Mereka udah nggak punya uang lagi gitu. Ya nggak tahu lah uangnya kemana. Tapi kan sampai kemarin Wakil Gubernur DKI itu berharap nanti ada sponsor yang membiayai katanya. Pertanyaannya, sponsor mana yang mau membiayai acara yang sudah jelas-jelas akan rugi ini? Udah jelas akan rugi gitu. Sponsor mana? Selain itu, kalender Formula E tahun depan 2022 itu sudah muncul, sudah ada. Nah, Jakarta nggak ada dalam jadwalnya, nggak ada dalam kalendernya. Tapi mereka, Pemprov DKI masih sangat pede untuk melaksanakan Formula E. Padahal Formula E ini akan mau dimulai bulan Januari tahun depan. Udah tinggal sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Nah, di Jakarta bahkan belum ada sirkuitnya. Tapi masih pede banget mau melaksanakan Formula E. Kita laksanakan gitu. Itu kan ibarat orang mau nikah, pasangannya belum ada, duitnya nggak ada, tapi sudah keluar-keluar di medsos. Saya mau nikah tahun depan. Gila itu namanya gitu ya. Tapi ya sudahlah, lupakan Formula E. Karena kabar baiknya di sisi lain MotoGP Mandalika itu udah resmi ada gitu jadwalnya. Jadi akan dilaksanakan 20 Maret 2022 di Mandalika. Sudah rilis gitu. Jadi kita cukup bahagia dengan ini, apalagi untuk fans MotoGP di Indonesia yang sangat banyak jumlahnya gitu. Saya pernah tahu sendiri karena dulu ketika masih kuliah di Malaysia gitu. Saya sempat suatu kesempatan gak sengaja satu pesawat dengan orang-orang yang datang ke Malaysia cuma mau nonton MotoGP. Setelah ngobrol, akhirnya saya bisa simpulkan bahwa ada banyak orang ternyata, orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk nonton MotoGP sekedar nonton aja gitu. Mereka datang pagi-pagi, kemudian pulang malam hari setelah pertandingan selesai gitu. Ada juga yang bertahan di Malaysia, di Kuala Lumpur gitu untuk sudah bermalam semalam 2 malam gitu untuk belanja souvenir dan sebagainya. Itu tergantung masing-masing orang lah, tergantung waktu yang dimiliki atau logistik yang dimiliki. Cuma pada intinya akhirnya saya juga tahu gitu bahwa Malaysia, pariwisata Malaysia bisa bagus, salah satu faktor penunjangnya adalah MotoGP. Karena MotoGP ini dilakukan setiap tahun gitu, dan setiap tahun selalu ada kepastian orang luar negeri datang ke Malaysia. Ya meskipun tujuannya cuma nonton MotoGP, tapi kan pada akhirnya mereka juga akan berpikir gitu. Ya sekalian di Malaysia, sekalian belanja, sekalian jalan-jalan, sekalian foto-foto. Itu faktanya gitu. Nah, ketika sekarang Indonesia
bisa menggelar MotoGP tahun depan di bulan Maret, ini jelas kabar baik. Karena pertama, para fans MotoGP di Indonesia nggak perlu lagi numpang di Malaysia, gitu ya. Ya karena selama bertahun-tahun kita numpang terus di sana gitu. Cuma gara-gara pengen nonton MotoGP ya ke Malaysia lah. Karena di Indonesia nggak ada gitu kan. Nah, Malaysia paling murah harga tiketnya. Nah, nanti kalau kemudian ini dilakukan di Mandalika, itu jelas akan lebih mudah bagi kita gitu. Karena harga tiketnya pasti lebih murah, kemudian nggak perlu tukar uang, nggak perlu ganti kartu, beli kartu dan sebagainya. Aman gitu. Nah, orang mau datang ke Mandalika juga sudah nyaman, nggak perlu travel, nggak perlu orang yang kenal di sana, karena semua orang ya kita saudara kan, satu Indonesia gitu, satu negara, bahasanya sama, ya mungkin juga ada tukang pentolnya nanti di sana gitu ya. Pokoknya seru banget lah, dan ini membahagiakan sekali gitu ya. Selain itu, ini kan emang targetnya soal pariwisata, untuk menaikkan pariwisata Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Nah, Mandalika itu sudah tanda tangan kontrak sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi mulai tahun depan sampai 2032 itu akan ada terus MotoGP di Mandalika. Hebat banget ini gitu ya. Ini karena kan sudah secara semua pembangunan sudah dilaksanakan, secara infrastruktur itu sudah cukup meyakinkan gitu, karena bandaranya katanya sudah siap menampung sampai 7 juta orang. Lalu kemudian ada pelabuhan yang sangat mewah di sana, juga ada paket pariwisata dan hotel-hotel yang sudah siap untuk menampung wisatawan mancanegara. Kalaupun mereka dari Lombok bosen, bisa nyebrang ke Bali, deket gitu ya. Enak banget, dan ini rasanya akan jauh-jauh lebih efektif daripada Sepang Malaysia. Pasti akan jauh lebih efektif. Karena kalau di Sepang ini mau kemana-mana masih jauh gitu. Mau ke Genting Highland jauh, mau ke Langkawi jauh banget gitu ya. Nah, ini di Mandalika, tinggal loncat sedikit udah pantai di sana gitu. Jadi ini akan hebat sekali. Tapi kemudian mungkin PR-nya itu adalah soal promosi dan paket wisata. Dan kita bisa lihatlah bagaimana Malaysia melakukan itu. Karena ketika MotoGP dilaksanakan di Malaysia, itu negara-negara sekitar antara Singapura, Thailand, termasuk Indonesia, Brunei gitu ya, Vietnam, itu datang ke Malaysia untuk nonton MotoGP. Nah, Indonesia juga harus melakukan hal yang sama gitu. Promosinya harus gencar kemana-mana ini, ke sekitar Asia terutama Brunei lah, karena cukup dekat, Malaysia, Thailand gitu ya. Nah, dengan digelarnya MotoGP Mandalika di seri kedua, ini cukup menguntungkan gitu. Cukup menguntungkan bagi kita, karena biasanya di kawasan Asia, dari Australia, Jepang, lalu kemudian Malaysia dan Thailand, itu beruntun di pagelaran terakhir gitu. Nah, Indonesia mestinya kan secara logistik itu bisa dilakukan di akhir-akhir bersama mereka ini, setelah Thailand atau sebelum Malaysia gitu ya. Tapi Indonesia tahun depan itu hanya akan terjadi di seri kedua. Artinya apa? Artinya ini sangat membuka peluang bagi orang-orang yang ada di Malaysia dan di sekitar Indonesia gitu, negara-negara di sekitar Indonesia, itu untuk datang ke Indonesia nonton MotoGP duluan. Karena kalau nunggu di jadwal di negara mereka, itu masih lama. Masih Oktober gitu kan, masih jauh. Jadi ini ada pagelaran Maret di Indonesia, harga tiketnya murah, pariwisatanya juga bagus, ya udah datanglah mereka gitu. Kemungkinan besar akan datang gitu. Cuman mungkin kita juga perlu antisipasi soal coronanya gitu, karena bagaimanapun permasalahan di Indonesia menurut saya hari ini yang paling bermasalah adalah epidemiolog. Tahu kan epidemiolog itu ya, yang katanya para pakar gitu sejak tahun lalu bikin prediksi salah semua prediksinya gitu, yang katanya dalam seminggu bisa terjadi kasus 5 juta orang, omong kosong padahal nggak ada gitu ya. Nah, sekarang para epidemiolog ini bikin prediksi lagi. Nanti pada bulan Desember Januari ada gelombang ketiga. Padahal bullshit semua itu, nggak mungkin ada gitu. Karena apa? Karena vaksinasi sudah 100 juta lebih orang di Indonesia sudah dilaksanakan. Dan orang yang kena corona itu kan udah menyebar kemana-mana. Bahkan sebagian kalian yang nggak pernah tes, nggak pernah sakit, nggak pernah terkena positif misalkan, itu kalau tes antibody gitu ya, mungkin juga kalian sudah pernah kena tuh, udah reaktif, udah pernah kena dan sembuh sendiri. Karena itu pengalaman saya. Jadi masalah kita yang perlu ditertibkan di media dan pemberitaan ini epidemiolog. Bagaimana caranya epidemiolog ini sampai bulan Maret itu nggak perlu keluar-keluar lagi. Udahlah, stop dari semua pemberitaan gitu.
Karena kalau mereka keluar-keluar, ini nakut-nakutin yang lain jadinya gitu. Nanti MotoGP-nya terbatas, orang yang datang terbatas, lalu kemudian ada kebijakan karantina, ya orang-orang luar nggak mau datang lah. Ya rugi kita bikin sirkuit mahal-mahal gitu kan. Nah, salah satu solusinya adalah cut para epidemiolog ini untuk tidak bicara. Karena sumber masalahnya di situ gitu. Nah, dari dua hal ini, dari MotoGP dan Formula E, ini kita bisa lihat gitu. Dari sisi logika dan perencanaan itu sangat berbeda sekali. Bayangkan MotoGP, pembangunannya ada selama bertahun-tahun gitu ya. Lalu kemudian jadwalnya ada tahun depan. Kontraknya ada jelas 10 tahun yang akan datang, sampai 10 tahun. Nah, Formula E nggak ada. Sirkuitnya nggak ada, nggak jelas sampai tahun berapa kontraknya gitu ya. Di jadwalnya nggak ada. Itu Formula E. Dari sisi bisnis, ini juga kita bisa bedakan gitu. Kalau MotoGP itu kan dilaksanakan di Mandalika dengan kawasan wisata yang memang bagus dan disiapkan betul infrastrukturnya. Nah, di Jakarta, kalaupun terjadi dilaksanakan, mau kemana? Orang dari luar negeri ke Jakarta mau ngapain? Ini kan udah gak logis dari sisi bisnis gitu. Selain itu, Formula E ini ada banyak negara yang mundur dari tuan rumah Formula E gara-gara rugi. Nah, Jakarta sampai bayar hampir 1 triliun supaya rugi. Ini kan jelas perbedaan antara orang yang hanya mementingkan citra dan berita dengan orang yang punya pemikiran bisnis dan dampak ekonomi gitu. Jelas perbedaannya. Ya meskipun pada akhirnya tidak bisa kita membandingkan antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan karena nggak selevel gitu, jauh sekali gitu. Cuma ini sebagai pembelajaran aja bahwa di tahun-tahun yang akan datang, di tahun 2024, penting bagi kita untuk punya presiden yang punya logika bisnisnya yang bagus gitu. Kalau cuma mementingkan citra berita di media, nanti hasilnya kayak Anies, kayak SBY. Zaman kegelapan lagi nantinya kita gitu ya. Tapi ya sudahlah, pada akhirnya kita harapkan Formula E ini tetap jalan, entah gimana caranya gitu. Dan nggak mungkin tahun depan karena 2022 sudah ada jadwalnya gitu. Tapi pada intinya Presiden Jokowi juga mendukung pagelaran Formula E ini untuk dilaksanakan. Bahwa kemudian Pemprov DKI tidak mampu untuk menyelesaikannya, ya emang nggak bisa kerja aja dia. Gitu. Ya udahlah, gak usah kita pikirin, lawang cuma Formula E gitu ya. Ya mungkin kita cuma rugi 1 triliun lah. Banyak itu 1 triliun gitu ya. Tapi ya udah gak usah dipikirin. Karena pada intinya MotoGP tahun depan semoga terlaksana dengan baik. Bahwa kemudian nanti misalkan ada masalah dan itu naudzubillah terjadi gitu ya. Semoga tidak terjadi. Pada prinsipnya, pada intinya kita sudah berusaha dengan usaha-usaha yang logis. Kita membangun sirkuitnya, persiapannya ada, kontraknya ada gitu. Jelas. Kalaupun kemudian gagal, itu takdir. Tapi kalau di Jakarta, kalaupun gagal, emang mereka bodoh-bodoh aja. Jadi terakhir pesan saya kepada kalian fans MotoGP di Indonesia atau yang penasaran dengan Mandalika, sampai ketemu di Maret 2022. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.